Pengamat politik nilai ada maksud lain di baliknya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang ingin melaporkan pihak-pihak yang menuduhnya sebagai dalang isu ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Pakar menilai langkah ini memiliki dimensi politik yang lebih luas dari sekadar perlindungan reputasi pribadi. Pengamat politik, Arifki Caniago menilai pilihan SBY menggunakan mekanisme hukum dapat dibaca sebagai upaya membatasi spekulasi yang berpotensi berkembang menjadi konflik SBY dan Jokowi. Dengan mempersoalkan sumber tudingan, bukan masuk ke perdebatan substansi isu ijazah, SBY dinilai ingin memperjelas posisi politiknya agar tidak dikaitkan dengan upaya delegitimasi terhadap Jokowi. Arifki juga menilai, komunikasi politik SBY dengan Jokowi dinilai relatif lebih terbuka, apalagi AHY pertama kali menjadi menteri di era pemerintahan Jokowi. Dalam situasi seperti ini, Jokowi masih dipandang sebagai sosok yang bisa menjaga keseimbangan antar elit politik. Apalagi, memasuki tahun 2026 nanti, pembahasan RUU Pemilu akan mulai berjalan dan dinamika politik dipastikan makin ramai. Arifki juga melihat bahwa langkah hukum ini beririsan pula dengan upaya menjaga stabilitas narasi politik menjelang 2029. Arifki menilai, membiarkan isu personal berkembang tanpa batas berisiko memperlebar konflik elit yang justru dapat dimanfaatkan oleh aktor lain dalam kompetisi politik ke depan. Rencana SBY membawa tudingan dalam ijazah Jokowi ke ranah hukum ini sebelumnya disampaikan politikus Partai Demokrat, Andi Arief melalui akun X-nya pada Rabu, 31 Desember 2025. Andi Arief menyebut, ketika tuduhan tersebut mulai mengaitkan SBY seolah ikut terlibat atau membiarkan, maka langkah hukum menjadi opsi serius. Tujuannya untuk menjaga nama baik dan menghentikan penyebaran fitnah yang dinilai mencederai kehormatan tokoh negara. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain, sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy, Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Pak SBY sekarang ini day to day politiknya itu sudah banyak di melukis, kemudian juga seni-seni lainnya, kemudian persiapan poli, berkunjung ke daerah, banyak di Pacitan, kemudian hari-hari politik di partai kan sudah banyak dipimpin oleh Pak Mas AHY. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Saya kira itu demikian kepada seluruh kader Demokrat untuk tetap membela pemimpin kita yang dizalimi, yang difitnah ini. Karena memang betul-betul tidak dilakukan oleh Pak SBY. Kita tahu selama ini Pak SBY selalu mengajarkan kita politik yang putih, yang bersih, yang tidak pernah menyerang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.